Atlet atau pegiat olahraga ternyata belum tentu kadar kolesterol atau profil lipidnya normal. Apakah betul begitu? Itu yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel edukasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tapi tetap mudah dipahami, bersama dengan saya Dr. JJ. Teman-teman, hari ini kita video khusus tentang atlet dan hubungannya dengan profil lipid. Kita seringkali berpikir kalau bukan cuma atlet ya, orang yang suka olahraga, pegiat olahraga, orang kalau rajin olahraga apalagi sampai jadi atlet itu mestinya kadar kolesterol dan profil lipidnya normal. Tapi apa betul begitu? Nah, itu yang mau kita bahas. Dan hari ini narasumber kita saya ditemani oleh Dr. Dwita Rian Desandri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, ini saya sapa nih. Dr. Dwita, halo ya. Halo dokter, selamat siang. Selamat datang di Seputar Jantung, thank you ya. Terima kasih dok juga sudah mengundang saya di sini. Oke, nah ini kenalan dulu sama Dr. Dwita nih. Dr. Dwita ini punya ini khusus tersendiri nih, mungkin Dr. Dwita yang sampein aja. Oh ya baik dok. Iya jadi saya kebetulan seorang dokter jantung di konsultan di bagian prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Tapi baru tahun lalu juga selesai master, jadi Master of Science Sports Cardiology dari St. George's University of London. Ya dari Inggris. Kalau saya nggak salah ini mungkin satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. Alhamdulillahnya sih dok, mungkin yang untuk gelar master ini yang saya yang pertama dok. Oke. Nah kebetulan kan sekarang kan lagi orang pada ini ya, lagi hype, lagi ngetren orang suka olahraga, yang maraton lah, yang semua lah ya pokoknya ya gitu ya. Nah saya yakin ini bakal seru ini ya. Nah Dr. Dwita, teman-teman sekalian kita akan janjian nih sama Dr. Dwita bikin 4 episode ya, 4 atau 5 lah pokoknya, nanti diikuti video-video berikutnya. Tapi di video pertama ini kita mau bahas secara lebih dalam soal atlet atau pegiat olahraga, bener nggak sih itu menjamin profil lipidnya otomatis bagus? Apa ternyata malahan mereka juga banyak juga yang profil lipidnya tuh kurang bagus? Ya dok, makasih dok. Jadi memang kalau kita ngelihat seorang pelari atau seorang atlet gitu ya dok ya, tampak jadi secara body, secara badan tuh bagus, tampak sehat gitu kan, tampak fit. Tapi menariknya adalah tidak imun dari penyakit dislipidemia atau kita bilang kolesterol tinggi ya dok ya. Nggak kebal ya? Tidak kebal, ya. Jadi ada satu studi yang oleh guru saya, Prof. Flavio dari Itali tuh di tahun, saya lupa tahun berapa, dia meneliti 1050-an atlet olimpiade dan atlet olimpiade ya dok ya, bukan atlet nasional, olimpiade ya. Dan didapatkan 32% itu menderita dislipidemia. Jadi 1 dari 3 orang atlet itu punya kolesterol tinggi gitu. Kolesterol tinggi, LDL-nya tinggi gitu ya. Betul. Jadi memang bahkan itu atlet olimpiade aja udah 1 dari 3 orang aja sudah kolesterolnya tinggi gitu. Sehingga itu yang membuat kita ini bukan berarti atlet yang tampak sehat ini nggak ini loh pasti bebas dari kolesterol tinggi loh gitu. Dan memang banyak faktor sih dok yang mendasarinya seperti itu dok. Itu satu penelitian ya di atlet-atlet yang profesional jelas-jelas. Iya, Italia. Berarti apalagi yang nggak profesional dong ya, yang hari-hari kita sekarang kan banyak sekali orang yang antusias, apa istilahnya, atlet wannabe ini, pengen jadi atlet recreational sport ya. Iya. Berarti lebih banyak lagi kemungkinan, atau memang ada ininya, ada penelitian. Nah kalau untuk recreational sejauh ini mungkin saya belum menemukan ya dok ya angkanya, tapi memang kalau dilihat secara literatur itu ya lebih banyak di laki-laki. Terutama lebih banyak daripada perempuan, benar. Laki-laki lebih banyak. Terus jenis olahraga juga berpengaruh dokter. Jadi kan kalau misalkan kita di dalam olahraga itu kita bagi menjadi 4 klasifikasi olahraga ya dok ya. Ada olahraga endurance itu kan kayak lari, sepeda, berenang gitu ya dok. Terus ada lagi kelompok yang power seperti weightlifting gitu, yang angkat beban. Atau yang ketiga ada mix sports tuh kayak olahraga raket, tenis, bulu tangkis, sama sepak bola juga masuk di mix sports. Jadi campuran, jadi gabungan antara ada bagian dinamisnya sama strike-nya gitu. Sama yang keempat skill tuh kayak memanah atau bowling gitu. Jadi yang lebih dari 4 ini aja sudah berbeda dok profil kolesterol, dan memang disinyalir dari penelitian itu yang paling tinggi biasanya memang yang power.
yang weightlifting. Itu mungkin hubungannya sama intake makanan kali Yang ya. weightlifting justru paling nggak bagus. Paling iya, Profil lipidnya. profil lipidnya. Oh. Yang paling rendah memang yang endurance atau yang biasa lari atau swimming. Itu paling bagus. Paling bagus, paling rendah Karena ya. ada profil aerobik kolesterol. kali itu ya? Iya, ada Oh, komponen aerobiknya yang sangat kuat gitu. Itu dari segi itunya berarti, dari segi jenis olahraganya, Jenis olahraganya. membedakan bagaimana lipid yang ada dalam tubuhnya ini diproses dengan olahraganya gitu Iya, ya. betul. Tapi ada hubungan dengan yang lain nggak, misalnya dengan makanannya gitu? Oh ya tentu dok, karena kan intake pasti berpengaruh ya dok ya. Kalau apalagi pada atlet ya, terutama yang mengharuskan kayak, misalkan kalau beberapa pegiat olahraga kan harus daging sekian gitu kan, dimana ada yang mungkin malah menolak karbohidrat tapi protein semua gitu. Nah itu kan berpengaruh sekali ya dok, jadi LDL-nya meningkat gitu. Terus ada lagi yang berpengaruh juga itu kalau misalkan etnis, dimana kalau dari literatur tuh ras Caucasian itu lebih tinggi daripada yang Afro-Caribbean misalkan. Tapi kalau Asia ini saya belum nemu nih datanya dok. Lebih tinggi apanya? Kejadian dislipidemianya, Oh gitu. kolesterolnya, iya. Kolesterolnya, LDL-nya lebih tinggi. Iya. Yang Caucasian. Iya, sama satu lagi yang pasti sih dok, faktor genetik kan. Kalau dislipidemia ini kan kuat juga di genetik faktor ya dok ya, gitu. Oke. Tapi kalau genetik kan general ya, bisa General. kena semua orang. Betul. Tapi artinya nggak menutup kemungkinan, walaupun kamu rajin olahraga, kalau kamu ada masalah genetik, Jadi nggak juga bakal berubah kan? nggak bakal berubah. Mungkin bisa di-sharing contoh yang paling umum kondisi genetik masalah lipid ini apa nih? Sebenarnya sih kan kalau kayak familial hyperkolesterolemia ya dokter ya, dimana itu kan sebenarnya penyakit genetik yang sebenarnya lumayan sering ya, 1 dari 250 orang kan ya dokter ya. Betul, ya. Dan dimana antara atlet maupun non atlet itu ya sama aja gitu. Mau kamu fit apapun, kamu kalau punya gen familial hyperkolesterolemia, kamu jadi penyakit dislipidemia gitu ya dok ya. Seperti itu sih dok. Sama yang satu lagi mungkin yang lagi trennya sekarang dok, lipoprotein LP little a, itu kan juga cukup banyak sebenarnya, cuman memang underdiagnose aja gitu. Sehingga tapi dua-duanya juga bisa terjadi pada atlet gitu, dan itu tidak imun dari olahraga yang kamu lakukan gitu. Oke. Itu memang udah kebetulan di seputar jantung saya lagi banyak juga sharing-sharing soal masalah lipid ini ya. Jadi yang masalah familial hyperkolesterolemia ini betul ya, itu sering itu sebetulnya kita nggak ngeh aja ya. 1 dari 250 sampai 300 populasi ada aja satu ya. Betul. Makanya sering banyak orang suka nanya, saya ini kurus loh, makannya udah dijaga, udah olahraga juga gitu. Tapi kalau LDL-nya tetap aja 190, itu patokannya kan 190 ya. Dan itu biarpun dia olahraganya mau yang endurance kayak mau yang power yang mix apa, itu nggak imun dia, nggak bakal turun itunya, LDL-nya nggak bakal turun. Iya. Yang kedua tadi LP little a ya, lipoprotein A kecil juga, ini juga ya baru belakangan ini mulai naik ya. Dan itu nggak bakal berubah juga dengan olahraga rupanya. Iya. Oke. Kalau soal makanan nih, ini atlet-atlet ini kan, nah ini saya lihat beberapa pernah ada ke Poli juga, saking dia ininya jadi karnivor, karena dia pikir dia olahraga terus dia makannya daging semua, dagingnya nanti pakai butter lagi, kalau malam udah paling gampang nyiapinnya katanya, digoreng pakai butter, selesai 10 menit udah siap. Dagingnya berapa, kita makan 100 gram dia bisa 400-500 gram begitu. Iya. Nah ini pengaruh nggak ke itunya? Tentu saja sih dok, karena kan memang kalau misalkan dia low intake di karbohidrat, terus daging yang banyak kan, akhirnya metabolisme agak bergeser ya dok ya, ke arah asam lemak, sehingga nanti yang terbentuk malah yang mungkin kita sedikit bicara tentang patofisiologi, jadi akhirnya yang bergeser ke arah pembentukan dari trigliserid ini kan harus dipakai semua ya dok, akhirnya dikeluarkan lah dari sel adipos itu, dibentuk kalau di hati namanya VLDL ya dok ya, very low density lipoprotein ya, terus nanti dia akan dipecah dan akhirnya berubah lagi menjadi LDL atau low density lipoprotein, sehingga semakin banyak terbentuk, akhirnya angka LDL kan semakin tinggi kan dok. Dan memang kalau pada yang diet yang protein tinggi seperti itu dok, bisa LDL itu bahkan bisa di atas 200 gitu, dan itu kan bahaya sekali ya dok ya. Kalau ini aja pendapat dokter Dwita, jadi banyak dari mereka tuh yang nggak apa-apa, saya kan olahraganya bagus, jadi LDL 200 juga nggak apa-apa. Bahkan ada yang jujur aja ada yang bangga juga, malahan dikejar-kejar LDL-nya tuh biar tinggi sekalian gitu, karena buat dia nggak masalah sepanjang dia olahraganya bagus gitu. Itu gimana?
Kalau misalkan LDL itu dimanapun itu adalah sifatnya memang meningkatkan risiko jantung koroner, itu sudah nggak bisa dibantahkan lagi, itu sudah Iya. terlalu banyak ya dok Iya, ya. iya, iya. Dan memang kalau misalkan Anda olahraga ya, ini saya kasih tahu ya, bahwa olahraga itu nggak bakal membuat LDL Anda normal ya. Mohon maaf sekali, Iya, tapi ini iya. sad truth Nah, about LDL ya dok ini ya. banyak yang kecewa nih kayaknya nih. Betul, Dok. Iya, karena dipikir kalau olahraga kuat itu LDL-nya bakal normal. Enggak dok, jadi nggak bakal LDL kolesterol ini normal dengan olahraga. Olahraga maksimal banget bisa nurunin nggak sampai 10% dari LDL. Jadi kalau misalkan Anda punya LDL 150 misalkan, nggak bakal itu turun sampai di bawah 100, itu tidak mungkin. Iya, padahal gitu. kalau orang normal dia kita set 100 ya. Itu Iya. kalau orang normal ya. Iya. Nggak bakal nyampe 100 Nggak juga. bakal sampai dok, paling bahkan beberapa penelitian bilang cuma 1 digit, misalkan cuma 7 poin misalkan dari 150 cuma turun jadi 140-an gitu. Sejungkir balik apa juga Iya, lah. sejungkir apapun Anda berolahraga gitu. Sehingga banyak pasien saya tuh kayak yang misalkan pelari gitu, yang dislipidemia itu tidak mau makan obat, datang ke saya, udah penyakit jantung koronernya sudah macam-macam gitu. Sayang sekali Udah ya gitu. sakit. Sudah sakit gitu, dan akhirnya harus di bypass atau dipasang ring. Padahal selama ini kuat larinya gitu, tapi ya karena tidak diobati LDL ini tetap tinggi, sehingga kerusakan ke jantung itu jalan terus. Seperti itu dok. Jadi ini sebetulnya saya udah sering bahas begini ya. Iya. Cuma ini karena seorang sport kardiologis yang ngomong, ini kan tetap juga nggak belain sport ya, nggak ngebelain orang olahraga. Maksud saya bukan olahraga tidak penting, tapi dalam hal ini olahraga tidak bisa menggantikan itu ya. Walaupun dia olahraga sekuat bagaimana juga, LDL-nya nggak bakal turun sampai ke batas target ya, karena cuma mungkin 1 digit tadi ya, Iya, Dok. maksimal 10%. Jadi kalau gitu manfaatnya apa dong olahraga buat profil lipid kita? Nah ini dok pentingnya ada. Jadi bukan berarti olahraga memang bukan holy grail for semua penyakit ya dok ya. Tapi olahraga ini menciptakan kondisi metabolik yang sehat. Yang pertama kan, ya kan dok ya. Jadi kan dia meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula darah kan setidaknya turun. Tekanan darah juga ya dok ya. Terus habis itu inflamasi atau peradangan kita berkurang. Tapi ini nggak cukup kalau LDL kita masih tinggi. Jadi mau nggak mau akhirnya disitulah statin masuk dan berperan. Jadi olahraga dan statin ini bukan substitusi tapi komplementer. Jadi bekerja sama gitu. Nah, tapi ada beberapa nih guna olahraga pada parameter kolesterol lain dok. Misalkan trigliserida kan. Trigliserida itu kan yang paling cepat turun dengan adanya olahraga. Karena kan dengan olahraga kan kita memetabolisme asam lemak sehingga lama-lama trigliserida turun. Yang kedua kolesterol baik atau kita bilangnya kolesterol baik ya dok ya. Tapi HDL tuh biasanya tinggi-tinggi tuh pada pasien atlet atau pegiat olahraga. Nah, ya itu baik. Jadi ini trigliserid turun, HDL naik, itu betul. rasionya jadi bagus ya. Betul dok, iya. Dan LDL bukan berarti LDL ini turun juga, masa nggak ada manfaatnya sama sekali, ada. Karena LDL itu bukan berarti dia satu size semuanya. Ada LDL yang kecil, ada LDL yang besar ya dok ya. Jadi ada ukuran tuh beda-beda. Nah yang biasanya yang bikin jantung koroner itu LDL yang kecil-kecil atau kita bilang small dense. Iya, yang lebih jahat ya. Yang lebih jahat dok. Nah sekarang LDL yang besar ini yang lebih banyak kalau misalnya kita olahraga. Jadi akhirnya LDL jadi yang lebih baik sehingga dia tidak membuat ke arah aterosklerosis atau jantung koroner ya dok ya gitu. Oke, jadi manfaat olahraga buat profil lipid jelas ya. Cuma nggak kelihatan di angka LDL-nya. Betul. Tapi trigliseridnya membaik turun, HDL-nya naik. Nanti kalau dibikin rasionya TG per HDL-nya jadi Bagus yang ya, tadinya tinggi jadi turun, jadi lebih rendah. Dan si LDL-nya walaupun nggak berubah banyak, tapi komposisinya small dense LDL-nya berkurang. Jadi yang lebih tinggi yang big fluffy LDL yang gede ya. Dan itu tetap sih kita sepakat bahwa LDL itu tetap bahaya ya. Cuma bahayanya nggak sejahat si small dense ini. Jadi kalau nggak bisa hanya semata-mata dengan olahraga saja dan pasiennya butuh diturunkan LDL-nya, sebab jujur aja sekarang dengan pegiat-pegiat olahraga ini juga bukan yang cuma yang muda-muda kan, udah ada juga yang 50-an baru mau mulai jadi lari maraton, dan dia baru mulai giat olahraganya di usia-usia yang sebetulnya mungkin di separuh fase hidupnya di awal tuh pola hidupnya juga nggak sehat, udah numpuk LDL-nya tinggi, udah ada plak, bahkan sebagian udah sakit jantung gitu. Nah sebagian juga kan mesti diturunkan LDL-nya sampai batas yang bukan cuma 100 tapi sampai 70, mungkin sampai 55 gitu. Kan nggak bakal cukup pakai olahraga doang. Apa mendukung nggak kalau dari dokter Dwita untuk mestinya pakai statin memang nih kalau orang seperti ini? Saya setuju sih dok. Jadi kan batas statin itu kan
ada angka-angkanya itu tergantung misalkan apakah dia termasuk sudah yang punya penyakit jantung koroner yang dimana batasnya 55 atau kalau dia orang yang normal tanpa faktor risiko di bawah 116 ya kalau nggak salah ya dok ya. Tapi tetap harus itu turunkan sampai batas. Kenapa tadi yang seperti saya bilang kalau Anda berolahraga tapi LDL Anda tetap tinggi itu kerusakan jantung Anda tetap jalan terus gitu. Terus, okay. Betul dok. Jadi nggak bisa diinin sama olahraganya kan, nggak bisa di stop. Iya betul dok. Jadi itu olahraga sama statin itu komplementer, jangan jadi substitusi. Oh saya nggak mau olahraga, saya nggak mau makan statin, saya olahraga aja deh gitu. Dengan olahraga aja saya LDL saya pasti turun kok gitu. Jangan berpikir seperti itu. Oke. Jadi statinnya mesti. Iya dok. Cuma statin ini kan ditakutin nih, Iya, jujur aja. Nah statin di kalangan pasien umum aja banyak yang takut sekarang ini dengan statin karena seperti banyak saya sebut apa ya kayak komunitas atau kepercayaan bahwa statin ini sangat banyak efek sampingnya dan sebaliknya tadi juga banyak juga yang sangat percaya bahwa LDL ini bisa diturunkan tanpa itu juga bisa kok olahraga aja tadi kita udah bahas ya. Nah gimana caranya dengan statin ini khususnya efek samping yang mungkin kalau dengan pegiat olahraga yang paling berhubungan adalah dengan nyeri-nyeri otot atau SAMS ya, statin associated muscle symptoms. Itu kan di kalangan umum saja. Kalau katanya kalau di penelitian yang observasional aja itu bisa sampai 25%. Artinya 1 dari 4 orang yang pakai statin itu mengeluh sakit otot. Walaupun ternyata kalau diperiksa secara lebih terkontrol tadinya mungkin cuma 5%-an. Ada yang bilang malah cuma 1% gitu kalau betul-betul dikontrol gitu. Tapi di kalangan pegiat olahraga saya rasa bakal lebih banyak gitu. Karena tumpang tindih dengan nyeri ototnya. Nyeri otot ya dok ya. Itu gimana tuh? Kalau misalkan statin itu kan dia membuat SAMS-nya itu dia ada seperti apa ya dok ya, ciri khasnya ya dok ya. Jadi misalkan dia setelah makan statin dia onsetnya bisa sekitar 4 minggu ya, 4 sampai 6 minggu setelah dia makan konsumsi statin. Terus kalau di stop dia perlahan-lahan menghilang gitu kan ya dok ya. Dan salah satu ciri khas lagi itu biasanya ada enzim namanya CK ya dok ya. CK itu bisa meningkat ya, keratin kinase. Nah kalau keduanya itu tampak dari pasien kita itu bisa kita coba stop dulu dan mungkin mulai lagi dengan dosis lebih kecil atau gantinya dengan statin yang lebih ramah lebih untuk aman, otot ya seperti statin yang golongan hidrofilik ya dok ya kan ada 2 ya, yang larut lemak itu lipofilik namanya atau hidrofilik yang larut air. Nah yang hidrofilik ini cenderung lebih tidak masuk ke dalam otot ya dok ya sehingga tidak menyebabkan SAMS itu gitu. Jadi kalau misalkan memang kita akan trial jadinya apakah ini termasuk yang golongan karena muscle sprain lah atau karena memang nyeri otot karena di olahraganya atau enggak ya kita coba aja gitu. Tapi kalau ternyata bukan ya sebenarnya nggak kenapa-napa dengan statinnya gitu. Iya. Seperti itu dong. Tapi secara umum apakah ada memang lebih banyak timbul pada atlet atau pegiat olahraga kalau dia minum statin lebih sering muncul keluhannya? Sebenarnya sih lebih muncul, cuman datanya yang exact itu belum ada dok, gitu. Jadi kayak lebih kepada pengetahuan umum aja pada olahragawan ini lebih gampang terkena gitu. Tapi untuk tahu sampai pasti bahwa ini benar-benar karena statin atau enggak, itu belum ada data yang pasti gitu. Oke. Ini di masyarakat juga udah pada tahu ini kalau minum statin katanya karena kita lewatin statin itu kan motong jalur mevalonat. Mevalonatnya menurunkan kadar kolesterol tapi juga menurunkan kadar Q10. Kadar Q10 itu yang dibutuhkan untuk ATP untuk olahraga begitu. Nah sekarang kalau yang olahraganya kuat kan dia butuh ATP juga lebih banyak. Nah karena terpotong oleh statin maka performa olahraganya nanti juga turun. Kalau ngomong VO2 max-nya turun terus. Ya ototnya lebih cepat capek. Saya berapa kali juga dengar pasien-pasien. Pokoknya kalau udah di kolom komen ini ada juga begitu. Jadi sebelum minum statin tuh olahraga tuh bisa kuat gitu. Tapi setelah minum statin nanti baru sebentar udah capek. Atau istirahatnya kudu lebih lama gitu baru pulih. Itu mungkin ada pengalaman ya dokter Dita? Sejauh ini belum ada dokter. Jadi sejauh ini belum ada data yang menunjukkan dengan statin itu VO2 max-nya jadi turun atau misalkan performanya jadi turun. Mungkin ada juga namanya nocebo effect dokter ya. Nocebo ini kebanyakan informasi masyarakat. Jadi persepsi yang sedemikian kuat akhirnya tampak betul-betul terjadi seperti itu ya. Jadi kalau sampai saat ini sih memang karena kan kalau melihat VO2 max itu kan melihat dari kardiorespirasi dan muskuloskeletal ya, itu bisa kita cek aja dengan tes cardiopulmonary exercise training atau apa segala macam itu kita bisa cek dan sejauh ini belum ada data yang mengarahkan kalau dengan mengkonsumsi obat ini itu akan turun gitu VO2 max-nya gitu. Jadi mungkin
Ini saya udah pernah bahas juga nosibo ini di sini, cuma mungkin teman-teman perlu saya ingatkan, nosibo ini mungkin seperti begini ya. Jadi si katakanlah pegiat olahraga ini tiba-tiba diharuskan minum statin. Cuma sudah banyak dengar cerita-cerita tentang efek samping statin, khususnya tentang SEMS. Jadi begitu dia minum statin, terus besokannya dia langsung merasa sendiri tanpa ada bukti yang objektif ya bahwa waktu olahraga kok jadi capek-capek sekarang nih, atau kok jadi nggak kuat begitu. Lalu dia langsung menghubungkan itu dengan statin yang diminumnya. Padahal mungkin kalau kita iseng-iseng nyobain, jangan dikasih statin hari pertama, kasih placebo aja gitu. Iya, Nanti dia sama juga laporannya, gara-gara obat ini kok saya jadi ini, padahal isinya cuma placebo aja sebetulnya. Iya, kosong ya dok ya. Tapi belum ada itunya ya, sejauh yang Dr. Dwita lihat atau baca penelitian yang betul-betul secara objektif menghubungkan antara statin ini dengan performance olahraga yang memang jadi menurun gitu. Iya dok, jadi memang ini pertanyaan bagus banget ya dok ya. Apakah ini mengganggu performance dari atlet itu sendiri? Sampai saat ini evidence kuatnya itu belum ada dok. Jadi lebih banyak paper memang conflicting ya dok ya. Jadi ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak, tapi lebih banyak yang bilang tidak. Jadi tidak mengubah kapasitas aerobik dari atlet tersebut gitu. Jadi semua itu kembali ke indikasinya. Apabila indikasi atau benefit pada atlet itu jauh lebih lebih tinggi daripada resikonya, lebih baik dipakai saja gitu. Karena memang sampai saat ini kalau evidence-nya memang masih belum kuat, ya untuk apa kita mempercayakan evidence yang belum kuat gitu. Lebih kuat kan kita tahu bahwa oke, statin ini menurunkan kejadian kejadian kardiovaskuler seperti itu dok. Nah, cuma masalahnya tuh kalau dia atlet, kalau dia memang profesinya atlet, buat dia tuh kan performance penting ya. Mungkin dia pikir daripada antar performance saya turun gara-gara statin, dan dia nggak mau minum statin. Kira-kira kalau ada pasien begitu, dan kebetulan memang atlet profesional, katakanlah seperti tadi atlet olimpiade, gimana kira-kira cara kita menyikapi, atau dari Dr. Dwita ada strategi khusus buat mereka atau gimana? Ya, memang sekarang ini terapi penurun lipid ini luar biasa ya dok ya, bukan cuma statin ya. Dari yang cuma obat oral seperti statin, ezetimibe, sekarang sudah beralih ke terapi injeksi atau terapi suntik ya. Seperti dokter tahu tentang PCSK9 inhibitor gitu, atau monoklonal antibody gitu. Jadi mungkin kita bisa ganti ke terapi seperti itu dok. Misalkan beda terapi penurun lipidnya gitu. Memang dengan konsekuensi harganya lebih mahal dan mungkin agak lebih sulit didapat gitu. Tapi memang secara performance menurunkan LDL mereka juga sangat baik gitu ya dok ya. Seperti itu. Cuman memang kalau untuk segi evidence di dalam kedokteran, memang statin ini memang yang paling banyak untuk saat ini. Iya, karena selama ini yang kalau kita mau ngasih obat yang kedua, ezetimibe, atau yang ketiga si PCSK9 ini mestinya on top of statin harusnya ya. Betul. Tapi ini saya juga merasa nih mungkin untuk sebagian kelompok ini kayak resisten gitu terhadap statin ini, terpaksa kita harus bantu juga supaya mereka tetap terkontrol itu tadi risiko kardiovaskulernya, dan juga dia tetap merasa pede dengan keinginan performance-nya ini. Tapi ini kan ngomong-ngomong aja, ya mungkin arahnya ke sana ya Dr. Dwita ya, pakai obat yang level 2 lain level di atas. Bukan level jelek sebetulnya. Betul. Tapi dia pilihan kedua, pilihan rekomendasinya ketiga, bukan yang nomor satu ya gitu ya. Oke. Mungkin saya sebagai ini sih dok, kayak ada beberapa contoh dari pasien saya dok ya. Ada beberapa pasien saya juga pelari ya dok, pelari maraton. Seperti itu dok, tidak pada saat itu juga tidak ingin mengkonsumsi statin, tetap ikut lari gitu. Sampai akhirnya datang ke saya dengan keluhannya itu, memang kalau pelari atau olahragawan itu memang keluhannya tuh hampir kayak tidak seperti pasien lain yang kayak nyeri dada khas gitu dok. Tapi keluhannya adalah kok saya larinya nggak sekuat biasanya, seperti itu dok. Hanya setelah statin tadi? Sebelum dia ketahuan sakit jantung koroner. Jadi karena memang sudah tahu kolesterol tinggi, nggak mau makan obat gitu kan dok. Kok saya lari nggak sekuat biasanya, dokter saya dulu sekian 5 kilo saya bisa sekian, sekarang 5 kilo aja saya harus sekian gitu. Pas dicek ternyata memang penyakit jantung koroner sudah berat yang mengharuskan operasi bypass. Gitu. Dan akhirnya setelah saya edukasi ya akhirnya menjalani bypass, ya akhirnya harus memakan statin dosis tinggi, intensitas tinggi juga kan ya dok ya. Tapi sekarang sudah kembali lagi, lari lagi. Bisa balik lagi. Balik lagi, hal maraton lagi dok. Jadi itu di luar topik kita hari ini, kalau Dr. Dwita membolehkan pasien yang udah jelas-jelas sakit jantung, apalagi udah bypass ya, tapi dia memang pelari. Boleh balik lagi? Boleh dok. Boleh. Begitu. Iya. Jadi untuk penyakit jantung ini menariknya adalah cuman sedikit penyakit jantung yang tidak memperbolehkan sama sekali olahraga berat lagi. Hanya sedikit dok. Cuma sedikit? Hanya sedikit. Banyak kan penyakit genetik dong, keturunan. Tapi kalau seperti penyakit jantung koroner, kita perbolehkan dengan kalau sudah kita yakin resiko dia minimal.
bukan tidak ada ya. Sudah direvaskularisasi, sudah komplit, sudah bagus, balik betul. lagi ya. Selang pipanya dibagusin semua ya, silahkan aja gitu. Iya, dengan maksudnya kita cek misalkan dengan exercise test seperti treadmill aman, LDL-nya terkontrol rendah, terus darah tensinya normal, kolesterolnya bagus, gulanya bagus, di treadmill bagus, silahkan aja mau olahraga lagi gitu. Saya mau dok saya mau ikut lari 10 kilo, silahkan gitu. Tapi dengan syarat tidak boleh yang tadinya udah lama nggak olahraga terus langsung mau lari dengan cepat gitu kan, berarti dia lompat dok ya. Dia harus start low, go slow lagi olahraganya. Tapi boleh dok. Tapi pengalaman Dokter Dwita sendiri, balik lagi soal statin. Ya. Berapa banyak yang nolak minum statin kalau udah kayak gitu? Ini kan harus nih misalnya. Ya, betul, tapi dok. Dia kan atlet nih. Dia nolak apa nurut sebagian besar pengalaman ini? Sebagian besar menurut dok, nurut. Karena udah ketahuan jantung koroner gitu kan, akhirnya mereka dia nurut. Udah sakit jantung, akhirnya mau nurut gitu. Ada nggak yang ini, yang familial hyperkolesterolmia? Dia sehat-sehat, tapi dia atlet, tapi LDL-nya 200, 210 gitu, terus disuruh minum statin? Ada dok, tapi mungkin bukan atlet profesional, tapi recreational. Jadi memang senang sepak bola, senang lari, umurnya masih 30-an tahun dok. Nah kayak gitu kan susah disuruh minum statin. Betul dok, karena waktu pertama kali datang dengan serangan jantung, lalu baik pulang, ternyata 2 bulan kemudian masuk lagi serangan jantung lagi. Pas saya tanyakan kenapa kamu masuk lagi, saya nggak makan obatnya dok, karena saya ngerasa udah sehat dan ngapain sih saya makan obat-obatan termasuk statin gitu, umurnya masih muda. Datang lagi lah dengan serangan jantung. Nah itulah ganasnya familial hyperkolesterolemia dok, dalam jangka 2 bulan udah serangan jantung 2 kali. Sampai akhirnya ya udah saya nggak bisa nih, kamu LDL kan waktu itu tinggi sekali ya dok ya. Jadi akhirnya saya bilang ini kamu udah nih langsung masuk statin gabung sama obat lain gitu supaya cepet. Malah ditambah dok, karena harus secepat-cepatnya dan serendah-rendahnya kan kalau udah familial hyperkolesterolemia, the lower sama more agresif gitu ya dok. Ya udah setelah itu sekarang udah LDL sudah rendah, sekarang udah olahraga lagi dok. Pasien FH gitu dok. Iya, tapi asal kita jaga terus sih insya Allah akan seperti itu dok. Kondisinya stabil gitu. Nah yang paling ditakutin itu rhabdomyolysis. Memang jarang kejadiannya ya, tapi ada tuh di kolom komen juga dari ini yang kayaknya keluarganya pernah ngalamin, dan itu menjadi sangat trauma betul sama statin. Padahal angka kejadian kan kita tahu itu angkanya cuma 1 mungkin per 10.000 atau per 100.000 pasien, itu juga per tahun lagi. Jarang banget lah itu. Saya sering ceritain kalau sama pasien itu, kalau saya punya 100.000 pasien minum statin dalam setahun cuma ketemu 1. Itu juga kalau pasien saya 100.000 kan, kalau pasien saya cuma 100, berarti 1.000 tahun baru ketemu 1, itu benar-benar jarang ketemu rhabdomyolysis. Tapi, nah kalau pada komunitas olahraga, pegiat olahraga, apa meningkat nggak kasus rhabdomyolysisnya atau resikonya? Data so far sih saya belum menemukan ya dok ya, karena mungkin saking sedikitnya ya dok ya, sehingga kita tidak bisa bandingkan antara yang saking sedikitnya jarang banget ya dok ya, kan 0,1% paling itu rhabdomyolysis ya dok. Memang tapi ada mungkin yang pasien dokter atau yang ikut komentar itu ya sayangnya yang 1 orang itu, tapi belum ada sih dok untuk saat ini. Jadi so far balik lagi ke masalah lipid dan atlet ini, sebetulnya tidak ada bedanya rekomendasi dari guideline kita untuk penanganannya ya, sama aja dengan either kamu atlet atau pegiat olahraga sama orang normal dalam artian dia bukan olahragawan gitu, sama aja ininya. Sama aja sih dok. Targetnya juga sama. Ininya juga obatnya sama. Targetnya sama. Bahayanya juga sama. Kamu biarpun olahraganya bagaimanapun, tapi kalau LDL-nya 200 terus kayak tadi ya, kena juga serangan jantung. Kena serangan jantung juga. Oke, Dokter Dwita kayaknya udah mencakup semua ya. Ini soal olahraga dan soal gangguan lipid ini udah kita bahas semua ya. Teman-teman yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, stay tune di Seputar Jantung, di subscribe buat yang belum, dan juga di share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa saya masih akan bersama dengan Dokter Dwita di 3 video berikutnya at least ya. Dan kita masih bahas topik-topik yang lain yang berhubungan dengan sports kardiologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jantung sehat.